Second is Zabur. After Zabur is Injil. And the last is our holy book. Our guidance is Al-Quranul Karim. Now we start our review about Asmaul Husna and scripture of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap di rumah, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mengulas kembali pelajaran yang telah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah. Namun sebelum teman-teman menonton video ini, silakan teman-teman mempersiapkan buku PAI-nya pelajaran 2 halaman 16 sampai 26. Karena nanti ada hal yang penting teman-teman bisa tandai di buku masing-masing. Baik, kalau sudah kita mulai saja video. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Allah mempunyai berapa nama-nama yang baik? Yaitu ada 99. Nah, di kelas 5 ini kita akan mempelajari 4 diantaranya, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, 4 ini yang kita akan pelajari. Ya. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit adalah Maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Mumit ini mematikan segala makhluknya. Entah manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah berkuasa mematikan apa yang dikehendakinya. Ya. Bukti bahwasanya Allah bersifat Al-Mumit bisa lihat di sekeliling kita. Ada tetangga kita atau saudara kita atau warga kita yang meninggal dunia. Pagi hari dia masih segar bugar, tapi tahu-tahu di sore hari sudah meninggal. Atau lihat di sebuah kebun, teman-teman, ada tumbuhan yang sudah mati layu. Nah, itu juga sebagai bukti bahwasanya Allah itu Maha mematikan atau Al-Mumit. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah kebalikan daripada Al-Mumit. Al-Hayyu artinya adalah Maha menghidupkan. Nah, Allah sebagai Tuhan pencipta alam menghidupkan segala makhluknya. Ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah hidupkan. Ya. Buktinya apa? Buktinya kita sekarang kita masih hidup, bahwasanya kita dihidupkan oleh Allah. Ya, lihat tumbuhan yang hijau yang awalnya yang awalnya berupa satu biji, ya. Kalau kau tanam di pot, lalu dia akan tumbuh. Nah, itu akan hidup, teman-teman. Itu bahwasanya Allah bersifat Al-Hayy. Ya, ini bukti bahwasanya Allah bersifat Al-Hayy. Yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah Maha mandiri, ya, atau Maha berdiri sendiri. Artinya adalah Allah dalam menciptakan semua makhluknya di alam semesta ini tidak membutuhkan bantuan siapapun, entah manusia, malaikat, jin dan sebagainya. Allah yang menciptakan dengan sendirinya tanpa ada bantuan makhluknya. Ya, buktinya adalah kamu lihat alam semesta ini, bumi, matahari, bulan beredar dengan sendirinya. Nah, inilah Allah yang menciptakannya, Allah yang membuat mereka berputar tanpa bantuan manusia. Dan yang terakhir adalah Al-Ahad. Ahad artinya Maha Esa. Esa artinya satu atau tunggal. Nah, Allah bersifat Maha Esa atau tunggal, artinya
artinya tidak ada lagi Tuhan selain Allah, hanya satu, one, ya, one. Jadi kalau Allah itu dua, berarti bukan Allah. Allah itu Maha Esa. Di dalam surat Al-Ikhlas berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa. Bukti bahwasanya Allah Maha Esa itu adalah, kita lihat di alam semesta ini, ya, siapa yang mengatur? Ya, Allah, hanya Allah yang mengaturnya. Alam semesta yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kitab-kitab Allah. Teman-teman tahu nggak, di dalam rukun Islam kitab-kitab Allah itu urutan keberapa ya? Ada yang tahu? Ya, kitab-kitab Allah itu ada dalam urutan ketiga. Ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagai orang Muslim, kita harus tahu mengenai kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul ada 4, teman-teman. Yang pertama, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, 4 ini yang kita akan pelajari di kelas 5. Ya. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang umatnya adalah kaum Yahudi. Jadi kitab Taurat sebagai pedoman untuk kaum Yahudi. Kitab Taurat berisi beberapa pokok syariat atau aturan hukum yang ada di dalam kitab Taurat tersebut, yaitu ada 10. Kalian bisa baca sendiri di buku PAI masing-masing. Kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berpedoman untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Nah, di dalam kitab Zabur ini tidak ada syariat, teman-teman, karena syariatnya masih mengikuti kitabnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Maka di dalam kitab Zabur ini hanya ada 3 pokok ajaran. Yang pertama, doa dan zikir. Yang kedua adalah nasihat dan hikmah. Yang ketiga adalah ajaran kebenaran. Nah, kitab Zabur sendiri ini berasal dari bahasa Arab, Zabur, yang dalam bahasa Ibraninya artinya adalah lagu, musik, atau pujian. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kitab Injil ini adalah kitab yang menyempurnakan kitab Nabi Musa alaihissalam, itu kitab Taurat, sebagai penyempurna kitab Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil berpedoman bagi umatnya Nabi Isa alaihissalam, itu kaum Nasrani, yang berisi ajaran pokok berupa hukum agama, seruan dan ajakan menyembah Allah, dan yang ketiga adalah kabar gembira datangnya Nabi Muhammad SAW. Kitab Allah yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran menjadi pedoman umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang menyempurnakan semua kitab, dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Jadi Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, teman-teman, Al-Quran ini diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi tidak langsung turun, tapi secara berangsur-angsur. Artinya sedikit demi sedikit mengikuti kejadian yang ada pada masa itu, yaitu selama 23 tahun. Nah, dalam Al-Quran ini berisi ajaran pokok. Pertama adalah tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah, bahwasanya Allah itu Maha Esa. Yang kedua adalah ibadah, yaitu perbuatan yang mengabdi kepada Allah, yaitu berupa yang wajib seperti sholat,
puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan yang sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Dan akhlak itu adalah sifat atau perbuatan yang kepada Allah, manusia, dan makhluk lainnya. Kemudian ada fikih, yaitu aturan hidup antara perintah dan larangan, janji dan ancaman, yaitu berupa janji dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mereka bertakwa kepada Allah, dan ancaman siksaan di neraka bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kisah di dalam Al-Qur'an, ada kisah-kisah yang terlebih dahulu atau yang akan datang. Di situ diceritakan semua di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini sangat lengkap isinya dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang telah ada, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Oke, teman-teman, dari sini yang kita tahu 4 kitab ini semuanya bertujuan adalah mengesahkan Allah. Dari sini kita ketahui dalam 4 kitab ini, dalam kitab 4 yang ditujukan kepada Rasul-Rasul Allah, bertujuan adalah mengesahkan Allah. Apa yang pertama? Yaitu adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Oke, sama sini mudah-mudahan teman-teman paham, dan jika belum paham bisa dibaca-baca kembali buku PAI halaman 16 sampai 26 ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ingat serta paham untuk bisa melaksanakan ulangan harian esok hari. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Tetap semangat dalam belajar. Terucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay friends, that was about Asmaul Husna and scripture of Allah. I hope you have to read or review this material. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.